Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian untuk hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah baik Pak. Tetap jaga kesehatan ya. Ya, Selalu jaga kesehatan karena keadaan masih belum aman ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oke, berhubung di sini ada siswa laki-laki ya. Silakan untuk Wahyu memimpin doa ke teman-temannya. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan percayanya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wahyu. Oke, selanjutnya ini Bapak kirimkan dulu lah ya link untuk presensi kalian. Nah, ini silakan kalian catat. Bapak juga udah kirimkan tadi di chat. Tolong diisi ya ini untuk presensi kehadiran kalian. Sebelum memulai pembelajaran, silakan mengisi dulu presensinya. Nah, selanjutnya Bapak sampaikan nih ya manfaat dari kegiatan pembelajaran untuk hari ini, pertemuan ini. Yang pertama, peserta didik diharapkan memperoleh pengetahuan dan manfaat tentang kebugaran, kesehatan diri, kesehatan lingkungan di masa pandemi seperti sekarang ini gitu ya. Jadi meskipun kalian belajar di rumah, jangan melupakan untuk kalian ada aktivitas gerak. Apapun itu aktivitasnya yang menjurus ke olahraga, itulah yang bisa dijadikan langkah pencegahan untuk memperkuat sistem imun kalian gitu ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini nanti di akhir pembelajaran juga ada penilaian yang akan Bapak lakukan ke kalian. Di antaranya ada 3 penilaian. Yang pertama, aspek sikap. Aspek sikap contohnya seperti ini. Keaktifan kalian, keseriusan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Nanti akan Bapak observasi langsung melalui Zoom meeting ini. Nah, yang kedua, aspek kognitif atau aspek pengetahuan. Itu Bapak sudah kirimkan linknya untuk tugas yang harus kalian isi gitu ya. Ada beberapa pertanyaan, beberapa soal yang harus kalian kerjakan gitu ya. Nah, untuk yang ketiga ada aspek psikomotorik atau aspek gerak, aspek keterampilan. Nah, untuk aspek keterampilan nanti Bapak sampaikan di akhir pembelajaran gitu ya. Bisa dipahami? Oke, sebelum masuk ke materi itu ya, untuk pembelajaran kali ini kalian akan mempelajari tentang teknik dasar permainan tenis meja. Teknik dasar permainan tenis meja yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan ini ada 3 teknik. Yang pertama teknik memegang bat, yang kedua ada teknik pukulan, dan yang ketiga ada teknik servis. Nah, namun sebelum itu Bapak ingin bertanya nih ke kalian. Ada yang tahu atau pernah melihat permainan tenis meja itu seperti apa? Silahkan paparkan menurut pengetahuan kalian tentang permainan tenis meja. Ayo. Permainan tenis meja yang kalian ketahui itu seperti apa? Silahkan. Yang jawab dapat nilai plus. Jawab, menjawab. Oh iya, boleh. Ya. Permainan tenis meja itu permainan bola kecil yang dimainkan oleh 2 orang yang menggunakan lapang kecil di atas meja, menggunakan pukulan, bat, dan bola pingpong, Pak. Oh iya. Ada yang lain?
yang memiliki persepsi yang lain tentang jawaban dari permainan tenis meja? Silahkan. Yo, yang kalian ketahui tentang permainan tenis meja sebelum Bapak memaparkan materi. Tidak ada atau belum paham? Oke, tepuk tangan dulu aja untuk Wahyu ya, keberaniannya dalam menjawab. Nah, tujuan dari pembelajaran dalam pertemuan kali ini adalah melalui tayangan video pembelajaran dan media PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis tahapan teknik memegang bat, pukulan forehand dan pukulan backhand, teknik servis pada permainan tenis meja dengan benar. Yang kedua, melalui tayangan video pembelajaran dan media PowerPoint, peserta didik dapat mempraktikkan gerakan teknik memegang bat, pukulan forehand dan pukulan backhand, teknik servis pada permainan tenis meja dengan baik dan benar. Jadi, sebelum mempraktikkan, kalian harus menganalisis dulu materinya ya tentang teknik dasar tersebut, lalu kalian mempraktikkan. Jadi adanya kesinambungan antara pengetahuan lalu dituangkan dengan kepada keterampilan. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya. Oke, untuk mengurangi rasa kantuk ya dari kalian, mari Bapak bimbing kita pemanasan dulu ya, pemanasan statis aja, diam di tempat. Yang penting ada gerakan gitu ya. Oke, ikuti ya gerakan yang Bapak lakukan. Ayo, tangan kalian di dagu, angkat ke atas. Nah, tahan, balikan ke bawah. Tengok ke kanan, tengok ke kiri. Ayo, tangan yang kiri ke arah kanan, tangan kanan ke arah kiri, lalu tangan kiri tekuk ke belakang, tangan kanan. Nah, luruskan tangan ke depan. Luruskan tangan ke depan. Tekuk seperti ini. Ayo. Ke depan, tahan. Ke atas. Ke samping kanan. Samping kiri. Oke. Nah, untuk pemanasan di upper body ya, tubuh bagian atas. Karena apa? Yang paling diutamakan dalam permainan tenis meja untuk materi ini adalah badan bagian atas yang lebih dominan. Karena dalam materi tadi sudah disebutkan teknik memegang bat, teknik pukulan forehand dan backhand, serta teknik servis. Nah, selanjutnya Bapak tampilkan nih materi permainan tenis meja yang harus kalian pelajari untuk hari ini. Nah, teknik dasar yang pertama adalah teknik memegang bat, gitu ya. Teknik memegang bat ada 3 cara. Yang pertama, teknik shake hand grip. Ya, teknik shake hand grip adalah teknik memegang bat seperti sedang berjabat tangan. Nah, contohnya seperti ini. Ini bat, ya. Tadi seperti yang dipaparkan, seperti memegang berjabat tangan gitu ya. Nah, cara pelaksanaannya seperti ini. Ini cara yang digunakan dalam teknik shake hand grip. Tuh, lihat. Tuh. Nah, itu teknik shake hand grip. Nah, di sini ada caranya nih. Bidang bat bersandar pada lekuk antara ibu jari dan jari telunjuk. Ibu jari, ya, ini jari telunjuknya. Nah, itu ya. Kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat.
tegak lurus tuh seperti ini ya, tuh lihat. Nah, jari telunjuk berada di bawah permukaan bed. Ini yang dimaksud. Seperti ini. Nah, untuk memperkuat pukulan forehand, putar bagian atas bed ke arah pemain. Tuh, maksudnya gini ya, ke arah pemain. Tuh, lihat ini ya, seperti ini. Nah, itu teknik shake hand grip. Nah, yang kedua, teknik pen holder grip ya. Pen holder grip adalah teknik seperti memegang pena. Caranya pegangan bed ditaruh kebalik seperti ini ya. Nah, yang berfungsi juga jarinya adalah ibu jari sama jari telunjuk. Cuma perbedaannya kalau pen holder grip seperti ini. Tuh lihat ya. Ini yang dinamakan teknik memegang bed pen holder grip. Seperti ini. Yang tampak di depan ada jari telunjuk dan ibu jarinya. 3 jari yang lain ada di belakang seperti ini, gitu ya. Paham? Nah, itu teknik pen holder grip. Nah, yang ketiga adalah teknik similar grip. Hampir sama dengan teknik shake hand grip. Yang membedakan adalah kalau shake hand grip itu ibu jarinya di sini, gitu ya. Nah, kalau untuk similar grip, kedua jari itu ada di ini bidang daun bed semua tuh yang membedakannya. Nah, ini ya yang membedakan antara teknik shake hand grip dengan similar grip. Nah, kembali ke teknik shake hand grip, teknik tersebut sangat populer di negara-negara Eropa ya. Orang-orang Eropa, atlet-atlet tenis meja dunia yang di negara Eropa itu dominan menggunakan cara memegang bed seperti berjabat tangan atau shake hand grip. Nah, kalau similar grip itu populernya di Amerika, gitu ya. Nah, kalau pen holder grip di negara-negara Asia seperti Jepang dan Cina, ada juga Korea. Nah, itu jadi masing-masing benua, masing-masing negara memiliki perbedaan pandangan dan filosofi tentang cara memegang bed, gitu ya. Nah, teknik dasar yang kedua, teknik pukulan. Teknik pukulan dibagi dua ya, ada pukulan forehand, ada pukulan backhand. Pukulan forehand adalah memukul bola di mana posisi telapak tangan yang memegang bat menghadap ke depan. Itu untuk pukulan forehand. Untuk pukulan backhand kebalikannya, gitu ya, telapak tangannya menghadap ke belakang. Itu yang membedakan antara forehand dan backhand. Jadi Bapak gambarkan seperti ini ya, contohkan. Nih, ini untuk forehand. Tuh, forehand ya. Forehand seperti ini. Ini forehand. Kalau backhand kebalikannya, ya. Jadi telapak tangannya tadi menghadap ke depan itu untuk forehand. Sekarang balikan. Nah ini backhandnya. Telapak tangan menghadap ke belakang. Itu yang membedakan antara pukulan forehand dan backhand, gitu ya. Nah, untuk lebih memperdalam tentang teknik pukulan, Bapak tayangkan ya video pembelajaran tentang teknik pukulan forehand dan backhand. Tuh, langkah-langkah tahapan teknik pukulan forehand dan backhand. Silahkan kalian simak, amati, analisis gerakannya seperti apa, gitu ya. Posisi telapak tangan kita menghadap ke depan dan dilakukan oleh dari kita. Dan untuk punggung silakan ya diamati, ditonton video pembelajaran yang telah Bapak buat. Kita melakukannya seperti ini. Pada awal kita membuka dulu kaki kita, lebar bahu.
Itu ya tadi pengertian yang sudah Bapak paparkan tadi di PowerPoint. Nah, sekarang tahap pertama untuk latihan pukulan forehand dan backhand. Silakan simak ya. Lihat, itu langkah pertama untuk kalian latihan pukulan forehand ya, dan backhand. Jadi yang pertama itu memantul-mantulkan bola ke atas menggunakan bat dan bola. Nah, ini tahap kedua yang digunakan untuk latihan pukulan forehand dan backhand, yaitu memantul-mantulkan bola ke tembok. Lihat, simak caranya. Tuh, seperti itu ya. Nah, tahap ketiga, kombinasi ke dinding dan ke lantai. Silakan simak. Tuh, itu ya caranya ya. Nah, ini tahap keempat, langsung ke meja, tetapi dengan sendiri. Caranya nanti bola dipantulkan ke meja lalu dipukul. Nah, itu ya caranya latihan sendiri. Nah, bagian sama. Lemparkan dulu bolanya, lalu pukul. Nah, ini tahap kelima, tahap dengan teman untuk menghasilkan sebuah rally, ya. Lihat. Ya, itu teknik yang tahapan teknik yang kelima dalam latihan pukulan forehand dan backhand. Yang perlu diperhatikan dalam latihan itu pandangan kita dalam fokus ke depan dan kemana bola. Yang kedua, jangan lupakan. Nah, itu ya. Ada 5 tahapan latihan untuk teknik pukulan forehand dan backhand. Yang pertama tadi memantul-mantulkan ke atas. Yang kedua memantulkan ke dinding atau tembok. Yang ketiga kombinasi antara ke tembok dan ke lantai. Yang keempat latihan memukul bola sendiri di meja. Dan yang kelima dengan teman atau rekan. Nah, itu untuk pukulan. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik pukulan forehand dan backhand adalah pandangan kita harus lurus ke depan, gitu ya. Karena apa? Untuk menguasai arah datangnya bola. Nah, yang kedua selain itu adalah pergerakan dari tangan kita, ya. Prinsip dari pukulan forehand dan backhand adalah tangan itu di samping badan. Ketika ada bola kita pukulkan ke arah depan. Begitupun yang backhand sama, ya. Dari samping badan, pukul ke depan. Nah, yang ketiga adalah fleksibilitas panggul kalian atau pinggul untuk menambah dorongan dan keluasan suatu gerakan forehand dan backhand. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam teknik pukulan forehand dan backhand. Nah, selanjutnya teknik dasar yang ketiga adalah teknik servis. Ini Bapak tayangkan juga.
teknik servis. Nah, teknik servis. Ada 3 cara melakukan servis dalam tenis meja, ya. Servis forehand backhand lurus, gitu ya. Servis forehand backhand diagonal dan servis ke arah sasaran. Servis diartikan sebagai pukulan pertama untuk memulai suatunya permainan dalam permainan tenis meja. Jadi kalau belum di servis, rally tidak akan berjalan karena pukulan awal dalam permainan tenis meja adalah servis. Namun dalam perkembangan tenis meja modern saat ini, servis juga bisa dikatakan sebagai serangan pertama. Maka dari itu, pemain-pemain top dunia, pemain top nasional, mereka latihan servis itu dengan baik dan benar, ya, dan berkualitas. Untuk apa? Ketika dengan cara servis saja dapat poin, kenapa harus melakukan suatu rally atau penyerangan kepada lawan, gitu ya? Jadi servis pun diperkuat, diperbagus untuk menghasilkan servis yang berkualitas. Nah, itu paparan ketiga teknik dasar permainan tenis meja. Oke ya, yang pertama tadi teknik memegang bat, teknik pukulan forehand dan backhand, dan yang ketiga adalah teknik servis, gitu ya. Oke, nanti untuk pengerjaan tugas gitu ya kan, nanti ada 2 ya yang Bapak berikan ke kalian, gitu ya. Yang pertama, yang tugas pengetahuan itu sudah Bapak kirimkan linknya, gitu ya. Nah, untuk keterampilan tugas buat kalian ya, nanti Bapak sampaikan di akhir saja ya. Sekarang kita diskusi saja apa yang belum kalian pahami, apa yang ingin kalian tanyakan, silahkan tanyakan. Yang bertanya Bapak kasih award nanti ya untuk penambahan nilai, gitu ya. Silahkan Bapak kasih waktu untuk tanya jawab tentang materi yang telah Bapak sampaikan barusan. Oke, silahkan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya. Hauna ya? Iya Pak. Iya. Pak, dalam permainan bola ini kan ada 2 jenis warna bola. Yang pertama warna oranye dan warna putih. Itu apa bedanya Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang bagus nih. Perbedaan warna bola ya dalam tenis meja itu ada 2 ya, warna oranye sama warna putih. Nah, warna oranye itu adalah bola yang lama ya, ketika permainan masih menggunakan poin yang 21 gitu ya. Nah, itu pun warna oranye itu adalah warna produk yang dihasilkan dari negara Cina dan Asia lainnya. Nah, seiring perkembangan zaman, bola juga ada perubahan, bukan hanya dari warna saja, tapi ukuran. Kalau yang bola oranye itu ukurannya 40 mm ya, 40 mm. Nah, sekarang yang warna putih itu adalah 40 plus mm. Jadi di samping warna ada juga perbedaan ukuran. Nah, untuk kenapa sekarang yang digunakan adalah warna putih gitu ya. Warna putih itu tidak menghasilkan suatu gangguan ke mata gitu ya. Karena warna putih itu mau menggunakan, pemainnya menggunakan warna apapun dalam pakaiannya tidak akan kontras dengan warna bola. Berbeda kalau warna kuning ya atau oranye. Ketika si pemain menggunakan pakaian atau kostumnya yang warna kuning sama dengan bola, itu akan menjadi suatu gangguan kepada lawan. Nah, itu yang dijadikan alasan kenapa sekarang yang digunakan adalah bola yang berwarna putih. Seperti itu, Hauna. Ada yang tanyakan lagi, Hauna? Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, tepuk tangan untuk Hauna. Ya.
Oke, yang lain silakan. Permisi, Pak. Ya, Pak, izin bertanya, ya gimana? kenapa negara-negara di Eropa lebih banyak menggunakan teknik memegang bat, shake hand grip? Wah, Kenapa nggak teknik yang lain gitu, Pak? ya. Wah, pertanyaan yang luar biasa ini ya. Oke, pertanyaannya adalah kenapa di negara-negara Eropa menggunakan teknik memegang bat dengan cara shake hand grip atau berjabat tangan? Oke ya, Bapak jawab. Kenapa di sana menggunakannya teknik shake hand grip? Perbedaan tipikal permainan pemain dari negara-negara Eropa dan Asia. Kalau di negara Asia, tipikal permainan atlet-atlet profesionalnya itu menggunakan kecepatan, gitu ya, yang digunakan dalam permainannya. Nah, kalau di negara-negara Eropa menggunakan power, ya, di samping kekuatan ada juga kecepatannya. Nah, sekarang bayangkan saja ketika menggunakan teknik penholder grip atau similar grip, bagaimana mengkondisikan kecepatannya, gitu ya. Nah, kalau menggunakan teknik shake hand grip adalah teknik yang paling mudah dipelajari, paling mudah dibantu oleh tenaga yang besar. Jadi orang-orang Eropa sana karena tipikal pemainnya adalah pemain serang, pemain yang menggunakan power, makanya mereka cocoknya dengan menggunakan teknik shake hand grip. Karena perbedaan yang lain juga, untuk pemain Eropa adalah kebanyakan mereka gaya bermainnya gaya bermain di belakang, yang jelas-jelas menggunakan power, gitu ya. Power itu adalah gabungan kekuatan dan kecepatan. Berbeda dengan pemain Cina, Jepang, Korea, gitu ya. Mereka menggunakan penholder grip. Karena apa? Mereka mainnya di depan, mendekati ke meja. Yang mereka cari adalah hanya kecepatan saja, gitu ya. Untuk power, untuk kekuatan dikesampingkan karena mereka bermainnya di depan, gitu ya. Oke, itu Eka. Ada lagi? Ada, Pak. Oh, silakan. Pak, apa saja kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan teknik servis? Oh, ya. Oke. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan servis, gitu ya, teknik servis. Yang pertama, cara memegang bola, ya. Cara memegang bola untuk servis yang benar adalah tangan itu terbuka, ya. Tidak boleh ditekuk, apalagi ditutup. Tangan harus terbuka. Nah, kesalahan yang kedua, pelemparan bola tidak vertikal ke atas. Ya, jadi kadang menyamping kemana-mana arahnya, jadi susah untuk dipukul. Ketika bola dilempar, pas bola turun, kalau vertikal bisa langsung kita pukul. Tapi kalau kita melemparnya asal-asalan, susah kita untuk memukul bolanya. Nah, itu untuk pertanyaan yang kedua. Eka, gimana? Masih ada? Iya, Pak. Makasih. Oke, yang lain. Halo. Aduh. Silakan yang lain. Pertanyaan yang lain. Oke, Pak, izin bertanya, Pak. Oh iya. Kan di Eropa menggunakan second grade dan di Asia juga kan berbeda ya, Pak, Ya, ya. menggunakan tekniknya. Nah, dari perbedaan itu, Pak, apakah sangat berpengaruh saat bertanding, Pak, dalam tenis meja? Terima kasih, Pak. Sebetulnya teknik pegangan itu sama aja ya. Maksud dalam artian gini, mau pegangan seperti apapun, kuncinya adalah kita latihan. Ya. Jadi sebanyak-banyaknya kita latihan, sesering-seringnya latihan, mau menggunakan teknik apapun, kualitas kita akan bagus, gitu ya. Cuma yang jadi perbedaan tentang pegangan bat adalah karakter, ya, karakter permainan yang digunakan, gitu ya. Nah, tadi sudah Bapak sebutkan, Wahyu, ketika di Eropa menggunakan second grip, dominannya loh itu ya. Kalau di Asia, khususnya Cina, Jepang, Korea menggunakan penholder grip, dari perbedaan karakter permainan. Orang Eropa kan dominan tinggi-tinggi dari postur juga, gitu ya.
orang Asia kan agak pendek dari orang-orang Eropa. Kita logikan aja gini, permainan dalam sepak bola nih. Pemain sepak bola yang tingginya kurang, otomatis kecepatannya bagus, gitu kan? Nah, orang Asia dalam main tenis meja pun juga sama, dominan menggunakan suatu kecepatan karena untuk menutupi kekurangan dari postur yang kurang menjulang tinggi seperti pemain Eropa gitu ya. Kalau orang Eropa kan tinggi-tinggi itu posturnya, untuk kecepatan kurang, makanya mereka memperkuatnya di kekuatannya, di powernya. Jadi ketika permainan dari orang-orang Eropa di belakang pun karena powernya kuat, nah itu akan bagus juga menopang kemampuan dirinya dalam bermain tenis meja. Nah itu Wahyu. Oke, tepuk tangan ya untuk ketiga teman kalian yang bertanya nih. Ayo, tepuk tangan. Nah, masih dibuka diskusi ya, silakan yang masih belum paham tanyakan aja terkait materi yang barusan Bapak sampaikan. Silakan. Oke, saya mengerjakan soal selama 5 menit. Silakan tanyakan lagi kalau masih ada yang belum kalian pahami. Coba lihat akuran saya. Betul, yes. Bagaimana? Cukup? Pak, cukup. Nah, jadi yaudah. Kalau cukup, Bapak sampaikan lagi ya rangkuman materi yang telah kita pelajari untuk hari ini. Jadi permainan tenis meja adalah permainan bola kecil yang dimainkan oleh 2 pemain atau 4 pemain dengan menggunakan bat sebagai alat pemukul dan bola yang terbuat dari seluloid yang dimainkan di meja yang kecil gitu ya, atau meja lapangan tenis meja. Nah, teknik dasarnya ada 3 ya. Yang pertama teknik memegang bat. Teknik memegang bat ada 3 cara. Yang pertama tadi teknik shake hand grip atau seperti berjabat tangan yang populer di negara-negara Eropa. Yang kedua ada teknik pen holder grip ya, teknik seperti memegang pena. Itu populer di negara-negara Asia gitu ya, bagian Asia, Cina, Jepang, Korea dan lainnya. Nah, untuk similar grip hampir sama dengan shake hand grip, yang membedakan adalah kedua jarinya antara ibu jari dan telunjuk itu dipasangkan di bidang daun bat gitu ya, dan ini sangat populer di negara-negara Amerika. Nah itu ya. Nah yang kedua teknik dasarnya adalah teknik pukulan. Teknik pukulan dibagi 2. Yang pertama teknik pukulan forehand dan yang kedua teknik pukulan backhand. Dan yang ketiga adalah teknik service. Service tadi sudah Bapak sampaikan adalah pukulan pertama untuk memulainya suatu rally atau permainan. Dan bisa juga dijadikan sebagai serangan pertama untuk meraup poin. Gitu ya untuk materi pembelajaran hari ini. Nah, barusan kita sudah mempelajari materi tersebut. Kita sejenak untuk melakukan sebuah pendinginan gitu ya. Silakan pendinginan yang kalian lakukan sendiri gimana enaknya ya. Karena mau tidak mau barusan daya pikir kalian akan dalam memahami materi yang Bapak sampaikan gitu ya. Silakan sambil pendinginan. Dan Bapak ingatkan untuk tugas, tadi tugas yang untuk aspek pengetahuan sudah Bapak jelaskan gitu ya. Nah sekarang untuk aspek keterampilannya atau aspek psikomotoriknya, kalian praktikan teknik pukulan forehand dan backhand selama 60 detik. Ya, selama 60 detik yang seperti tahap latihan yang kedua, yaitu yang ke dinding atau tembok gitu ya, yang ke dinding atau tembok. Tahap latihan yang kedua kalian lakukan selama 60 detik. Jadi dalam 60 detik tersebut kalian bagi 2 waktunya, 30 detik untuk forehand, 30 detik untuk backhand.
Nanti hitung perolehan skor yang kalian dapatkan berapa selama 60 detik tersebut. Nah, jika yang tidak punya lapangan atau bed yang sebenarnya, kalian bisa modifikasi alat yang harus digunakan gitu ya. Bisa pakai piring untuk bednya, dan untuk bolanya silakan pakai gulungan kertas. Yang penting menyerupai bola. Itu sama lakukan ke tembok atau ke dinding. Sama juga seperti yang tadi selama 60 detik gitu ya. Nanti tugas kalian kirimkan ke WhatsApp Bapak ya. Kalian sudah siapkan nomor WhatsApp Bapak, silakan tugasnya kalian kirim ke sana gitu ya. Bisa dipahami ya untuk tugasnya? Bisa, Pak. Nah, ya. Ya, alhamdulillah ya untuk hari ini Bapak sudah paparkan materi tentang tenis meja. Semoga apa yang Bapak paparkan menjadi tambahan pengetahuan buat kalian. Yang intinya Bapak harap kalian memahami, bisa menganalisa tentang ketiga teknik tersebut, lalu bisa mempraktikannya tentang teknik tersebut gitu ya. Khususnya yang sudah Bapak tugaskan ke kalian. Oke, seperti itu. Bapak harap tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Mungkin kalian rindu suasana sekolah seperti apa gitu ya, apalagi kelas 10 nih, belum pernah merasakan bagaimana belajar di jenjang SMA karena kalian baru lulus dari jenjang SMP, baru masuk ke jenjang SMA, tiba-tiba ada pandemi yang diharuskan kalian belajar di rumah, belum merasakan bagaimana sih suasana sekolah di SMA Negeri 3 Ciamis yang kalian pilih sebagai jenjang lanjutnya gitu ya. Harap bersabar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, pola makan diatur. Kalau tidak ada kepentingan, tidak perlu kalian berkeliaran atau kemana aja gitu ya. Tetap di rumah. Intinya seperti itu. Tunggu waktu yang tepat untuk kalian belajar di sekolah. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, silakan Wahyu pimpin lagi doa untuk menutup pembelajaran kali ini. Baik, rekan-rekan semuanya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa dulu agar pelajaran ini diberi manfaat bagi kita dan menambah ilmu pengetahuan. Berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya atas Bapak berikan apresiasi buat kalian atas kemauannya, keinginannya, kesanggupannya dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak paparkan hari ini. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat, gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian bisa live. Terima kasih.